Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama kita sholat berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik beserta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa menggunakan sisa-sisa umur kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya mengingatkan, insyaallah kita hari malam Rabu ini sudah masuk tanggal 1 bulan Rajab. Itu artinya sebentar lagi kita akan sampai kepada bulan yang sangat istimewa, yang punya kekhususan di dalamnya. Dan kalau seandainya kita tidak mengambil kesempatan di bulan Rajab tahun ini, belum tentu kita masih bisa mengambil kesempatan atau manfaat di bulan Rajab yang akan datang. Maka oleh karena itu ulama senantiasa mengingatkan kepada kita di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Kata ulama, fajtahidu rahimakumullahu ta'ala fi rajaba fa innahu musimut tijarah wa'muru awqatakum fihi fahuwa awanul imarah faman kana minat tujjar fahadhil mawasimu qad dakhalat. Ulama ingatkan kepada kita, bersungguh-sungguhlah kalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian di bulan Rajab. Fa innahu musimut tijarah. Karena sesungguhnya bulan Rajab ini musimnya untuk tijarah. Tijarah itu kalau kita terjemahkan artinya berdagang. Cuman yang dimaksud oleh ulama berdagang di sini bukan berdagang kita berdagang sembako, bukan untuk mencari keuntungan dunia, melainkan keuntungan untuk akhirat kita. Maka kata beliau, kata para ulama, faman kana minat tujjar. Kalau ada siapa orang termasuk daripada orang yang suka bertijarah, berdagang, fahadhil mawasim qad dakhalat. Ini musim-musim dagang sudah mulai, sudah masuk sudah. Artinya kalau kita ingin mengambil hikmah berupa daripada keuntungan akhirat, musimnya sudah masuk. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ingatkan kepada kita di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, awqatuka umruka wa umruka ra'su malika wa alaihi tijaratuka. Waktumu adalah umurmu, umurmu adalah modalmu, modalmu adalah kesempatanmu untuk mengambil keuntungan. Wa bihi usuluka ila na'imil abadi fi jiwarillahi ta'ala. Dengan keuntungan tersebutlah yang bisa menyampaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi. Jadi nasihatnya Imam Al-Ghazali ini
menganjurkan kepada kita untuk mengambil kesempatan di usia kita yang sangat sedikit, sangat sebentar ini. Kalau bukan karena sekarang kita ambil kesempatannya, kapan lagi? Makanya kata ulama, fahadhil mawasim qad dakhalat. Kalau mau ngambil keuntungan banyak, ya ini sudah musimnya udah masuk nih. Nah, nanti masuk bulan Rajab, nah itu sudah musim untuk ngambil keuntungan. Apa keuntungan yang Allah siapkan di dalam bulan Rajab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulan Allah. Maka ulama mentafsirkan apa yang dimaksud dengan Rajab bulan Allah. Kata ulama, Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab itu bulannya istighfar, bulannya minta ampun. Bukan berarti bulan selain bulan Rajab itu kita tidak diminta untuk minta ampun, tapi di bulan Rajab ampunannya beda dengan bulan-bulan lainnya. Ada keistimewaan yang Allah berikan. Makanya oleh karena itu, kalau kita ingin memohon ampun, permintaan ampun kita insya Allah tidak akan ditolak sama Allah, dan ampunannya besar-besaran. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu di antara keistimewaan yang Allah berikan di bulan Rajab ialah khamsul layalin la turaddu fihinna da'watu awwalu lailatin min Rajabah. Ada 5 malam yang kalau kita berdoa maka doa kita tidak akan ditolak sama Allah. Apa dia? Awwalu lailatin min Rajabah, yaitu malam pertama di bulan Rajab. Kalau kita berdoa di malam pertama bulan Rajab, itu doa kita tidak bakal ditolak sama Allah. Makanya kalau kata para ulama, nandal munadi min ba'dil maghrib ila tulu'il fajri. Malaikat berseru dari setelah maghrib malam pertama bulan Rajab itu. Adakah hamba yang beristighfar, meminta ampun dan bertaubat kecuali Allah terima taubatnya? Adakah hamba yang berdoa memohon kepada Allah melainkan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu seruan malaikat dari habis maghrib malam pertama sampai subuh. Makanya rugi kita kalau misalkan tidak ambil kesempatan ini. Jangan sampai kita berharap misalkan nanti ajalah Rajab tahun depan. Tidak ada yang menjamin kita masih bisa, sekalipun kita masih diberikan kesempatan oleh Allah usia yang panjang.
tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi baca Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya 70 kali setiap pagi bulan Rajab dan sorenya, masing-masing 70 kali. Sebagian ulama menyebutkan rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini dah jadi amalan-amalan orang dulu. Jadi kalau dah masuk bulan Rajab tuh wiridnya bertambah. Jadi rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca sampai 70 kali. Dan ini hanya ada di bulan Rajab. Nanti lepas bulan Rajab tetap kita dituntut untuk istighfar. Cuman istighfar ini dikhususkan untuk bulan Rajab. Maka segala sesuatu apapun yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu caranya ialah dengan banyak-banyak beristighfar. Kalau kita ingin urusan kita lancar, banyak istighfar. Kalau kita ingin ada kesusahan kita, semoga kesusahan kita itu diberikan kemudahan, banyak-banyak istighfar. Ada kesempitan supaya dilapangkan oleh Allah, istighfar solusinya. Rezeki kita kurang lancar, istighfar solusinya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara, siapa orang yang memudawamahkan istighfar, melazimkan, artinya terus menerus, bukan bulan Rajab saja, di luar Rajab pun dia istighfar terus, gemar dia beristighfar. Selain amalannya yang lain, dia banyak bersolawat, banyak berzikir yang lain, dia juga memperbanyak istighfar. Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang memudawamahkan istighfar, Allah jadikan dari istighfarnya tersebut setiap kali kesusahan, kesuntukan, kesumpekan, kegalauan, maka Allah akan carikan solusinya. Wa min kulli dhiqin makhraja, kalau dia ada kesempitan, Allah kasih jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jadi bersihi dulu, kalau diibaratkan kita ini minta sama Allah, bersihkan dulu noda-noda dosa yang ada di diri kita, maka insya Allah semuanya akan diberikan kemudahan sama Allah. Ya, kalau musibahnya, ujiannya tetap ada, karena kita hidup di dunia ini tidak lepas dari ujian. Itu udah janji Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum. Itu udah janji Allah, pasti akan kami uji kalian, kata Allah. Jadi tidak bisa kita terlepas dari ujian, bisa, tapi kalau sama sekali tidak diuji, tidak bisa. Ketika diuji, Allah kasih jalan keluarnya. Ketika diuji dengan kesempitan, Allah kasih kelapangan. Nah, jadi ujiannya ada, tapi kita bisa menghadapinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan istighfar yang kita langgengkan, dengan istighfar yang kita mudawamahkan, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di bulan Rajab. Jadi intinya maghrib sama subuhnya, kalau biasa kami di pondok habis maghrib bacanya, kalau paginya itu habis sholat subuh, istighfar yang 70 kali itu. Yang jelas pagi 70, sore 70 kali. Kemudian yang berikutnya, keistimewaan bulan Rajab itu, anna man qara'a fi akhir jum'atin min Rajab wal khatibu 'alal mimbar Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah khamsan wa thalathina marratan la tanqati'id darahimu min yadihi tilkas sanati. Intaha. Siapa orang yang membaca di akhir Jumat bulan Rajab sedang khatib di atas mimbar. Wa qala Syekhuna Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, wal khatib alal mimbar fi khutbatin saniyah inda du'a Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Siapa orang yang membaca Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah di akhir Jumat bulan Rajab. Di sini Syekh Abdul Hamid menulis
khatib di atas mimbar. Guru kami menambahkan, kata beliau, ketika khutbah yang kedua. Jadi pas khatib naik khutbah yang kedua, lagi baca doa Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Itulah tempatnya kita baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Berapa banyak? Khamsan wa salasina marratan, sebanyak 35 kali. Apa fadilahnya? La tanqati'id darahimu min yadihi tilkas sanah, tidak akan terputus dirham dari tangannya selama 1 tahun itu. Kalau kata guru kami, la tanqati'id darahim min yadihi abada, tidak terputus dirham dari tangan. Dirham tuh mata uang orang dulu, dinar, dirham. Kalau kita kan rupiah, intinya duit, itulah ya. Jadi kada terputus duit tuh setahunan tuh. Kalau kata guru kami Habib Salim, abada. Abada itu selawasan. Kenapa? Rajab hadapan bacanya lagi, jadi terus seumur hidup kada suatu putus duit. Nah itu pemanfaatnya. Jadi ingatkan juga tuh kawan-kawan kita, jangan kita udah dapat nih, aku nyamber lagi kawan-kawan ya, lagi kada mengaji ya. Nah, jadi kada boleh macam itu. Yang nikmatnya giliran masalah azab ya sampaikan. Kalau yang nikmat model macam ini, istimewa macam ini, ada keutamaan, udah mau lagi kita berbagi, sampaikan juga. Makanya ulama tuliskannya di kitab supaya kita ini kebagian juga ya. Nah, jadi sampaikan kawan-kawan kita, daripada kita ngobrol ngopi-ngopi di warung duduk, sampaikan ada amalan bagus nih bulan Rajab nih. Kau kan kemarin tuh ngeluh sikit-sikit kada berduit, sikit-sikit kada berduit. Coba beramalan. Apa amalannya? Bilang kan tadi istighfar banyaki. Wah kalau itu dah lah, saya istighfar terus setiap hari. Berapa kali? 3 kali imbas sembahyang. Kurang masih 3 kali. Nah, tambahi bulan Rajab 70 kali pagi, 70 kali sore. Nah, tambah nanti terakhir Jumat bulan Rajab baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Nah ini baru mantap nih, itu baru geng salaman. Nah kopi kena aku bayarkan, nah kan lepas jadinya ya. Elah hasil sampaikan juga kepada mereka, yang ada yang belum tahu sampaikan. Insya Allah ini amaliyah, amalan-amalan salafun salihun, orang-orang pendahulu kita udah ngamalkan ya, udah ngamalkan ya. Jadi Allah alam kalau ada yang tidak membenarkan, yang jelas ini kita ikut salaf kita, ikut pendahulu kita, ulama-ulama kita terdahulu ya. Jadi sampaikan juga kepada keluarga kita, ingatkan kepada mereka. Apa perlu kita habis ini tulis di HP kita Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Jumat terakhir bulan Rajab, khutbah kedua. Ini khutbah kedua, ini tempat bacanya. Khutbah kedua lagi khatib baca doa Allahumma ghafir lil muslimi wal muslimat. Nah, disitulah kita baca juga. Tapi jangan nyari-nyaring ya, kalah khatib nanti. Karena khatibnya pula ya khatib aku panggil apa? Kalau buhan membaca itu aku kayak apa lagi khutbah. Nah, jadi kayak ada khatib insyaallah ya, teruskan aja khutbahnya. Kacau kena khutbahnya, khatibnya 4 juga. Tahannya dulu baca doa Allah maghfir Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah ya, udah khatib terus saja ya. Kita yang mustami'in, yang dengarnya, jamaahnya baca. Jadi manfaatnya insyaallah tuh kada suah putus duit dari tangannya. Makanya kata Habib Salim, yang handang ini faharis ala zalik, jaga tuh Jumat terakhir jangan sampai terlewat. Kita nih rata-rata ya handang ya, jangan pula kita memungkiri isi hati kita. Kehendak kita kan terputus duit ya, hendak besi duit terus ada aja, kada dibelanjakan kalau aja kan ada juga, normal aja kehidupan kita. Tapi itulah rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah dengan apa yang sudah disampaikan oleh salafun salihun, orang-orang soleh terdahulu, pendahulu-pendahulu kita, ini akan menjadikan manfaat juga untuk kita. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi jangan sampai lupa kita sampaikan kepada keluarga kita untuk banyak-banyak berdoa di awal bulan Rajab.
Karena itu malam yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Yang kedua, doa tidak akan ditolak oleh Allah. Yang kedua ialah walailatun nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi habis Rajab ini Sya'ban nanti. Tapi jangan pula kita tahu ini nunggu nanti bulan nisfu Sya'ban. Ya, kita ambil dulu kesempatan selagi masih bisa ambil awal bulan Rajab. Nanti setelah itu kalau kita panjang umur, tunggu malam nisfu Sya'ban lagi kita banyak berdoa. Doa yang dianjurkan itu terlebih adalah doa untuk maslahat akhirat kita. Bukan hanya kita peruntukan untuk dunia saja, tapi kemaslahatan untuk akhirat. Sebab untuk urusan dunia itu dah ada jaminan dari Allah, terutama misalkan rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha." Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin sama Allah. Tapi kita ada tidak jaminan kalau masuk kubur selamat dari siksa kubur? Nanti ketika dibangkitkan bakal selamat ketika di mahsyar. Ketika kita di mizan, ketika hari persidangan amal kita ditimbang, bakal kita mendapatkan lebih berat amal kebaikan. Ketika melintas di atas jembatan Shiratal Mustaqim, ada tidak jaminan selamat? Nah, yang gitu kita minta sama Allah. Mudahan kita mati husnul khatimah. Asar tadi, waktu asar, kalau kita tidak sholat asar misalkan, tidak
asdiqauka, kata Imam Al-Ghazali, kawanmu, sahabatmu yang kamu bela. Untuk membela kawanmu kamu sanggup tinggalkan ibadah demi kawan. Demi kawan kita rela tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati kita, tinggalnya kita, tak ada dia nunggu kita, apalagi mau masuk sampai berbaring dalam peti mati itu berdua sama kita, tak ada. Bakal ditinggal kita. Itukah yang kita bela? Makanya Imam Al-Ghazali udah kasih tunjuk sama kita, wa waladuka wa asdiqauka. Jadi semuanya akan ninggalkan kita. Harta yang kita cari, rumah besar, kendaraan mewah, perhiasan yang bertumpuk, ya, banyak yang tidak ternilai, saking banyaknya udah bingung kita. Banyaknya tuh perhiasan kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, atau suami, ibu-ibu, kemudian teman-teman, semuanya ninggalkan kita. Maka yang dibela tuh mestinya, kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang manfaat. Kita cari ilmu, kemudian kita manfaatkan, kemudian setelah itu tambah amal. Kalau bukan dua ini, tidak ada harapan kita. Ya, jangankan harta kita yang banyak untuk menyelamatkan di alam kubur. Uban nih Pak, uban di kepala kita mau tumbuh, duit kita 5M di tabungan. Bisa ndak kita sogok nih kepala kita? Jangan tumbuh uban dulu, aku banyak duit tuh. Tak bisa. Satu uban di kepala saja tidak mampu dia mencegah untuk tumbuh dengan harta kita tadi. Apalagi siksa kubur, apalagi keselamatan di alam mahsyar, apalagi selamat menyeberang di atas siratal mustaqim. Tak ada kecuali dengan amal tadi. Maka kalau bukan dengan amal yang kita perbanyak ketika hidup, ya, maka kita termasuk orang yang merugi. Imam Ali karramallahu wajhah, beliau nasihati kita. Kata beliau, annasu niyamun fa in matu intabahu. Orang-orang, manusia-manusia itu, kata Imam Ali karramallahu wajhah, lagi tidur, lagi guringan. Fa in matu intabahu. Detik itu dia mati seolah-olah dia bangun dari tidur. Ketika dia mati terperanjak, langsung dia sadar, astagfirullahalazim, menyesal dan sebagainya. Kenapa hidupnya tidak digunakan untuk ibadah? Sadar langsung ketika terbangun, tapi udah mati. Menyesal balik dunia tak mungkin lagi. Maka kata Imam Al-Ghazali apa? Mati itu apa? Ibaratun an mufaraqatid dunyawiyatil mahbubati daf'atan wahidatan. Kematian itu ibarat kita berpisah dengan dunia, ninggalkan dunia. Seluruh yang kita cintai di dunia kita tinggalkan sekaligus. Fala ta'udu abadan, dan tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Jadi kalau kita sudah keluar dari dunia ini disebut dengan mati, tidak ada lagi orang yang balik. Udah, teruskan aja lagi alam barzah, nanti kita tunggu hari kiamat. Tak ada lagi balik. Maka mereka yang sudah mati, Imam Al-Ghazali gambarkan, mereka sadar tuh, sadar, terbangun seolah-olah baru bangun dari tidur. Kenapa? Sebab mereka tidak manfaatkan hidupnya itu untuk banyak ibadah. Sudah sadar tadi baru mau ibadah. Makanya kata Imam Abid Dunya di dalam kitabnya, Imam Syekh Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab beliau Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wal Qubur, ada orang yang sudah mati itu cemburu sama orang yang masih hidup. Kecemburuan mereka ini menyakitkan mereka karena mereka tahu ibadah yang dilakukan oleh orang yang hidup. Jadi Allah tunjukkan kekuasaannya. Kecemburuan mereka tadi terungkap, ada suara yang muncul dari dalam kubur. Ketika orang-orang kubur ini melihat, ya Allah alam caranya seperti apa, ini dimimpikan oleh ulama. Ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wal Qubur. Seorang alim ini sholat tidak berjauhan dengan kubur. Jadi setelah sholat, orang alim ini tidur. Ketika tidur, terperanjak dari tidurnya ini orang alim, mendengar ada suara dari dalam kubur yang menyatakan, laqad azaitani munzul lailah, engkau telah menyakiti kami semalaman. Kata suara nih yang sumbernya dari dalam kubur. Terkejut ini orang alim ini mendengar suara tersebut. Menyakiti dari apa? Padahal beliau hanya mengerjakan ibadah sholat, cuma tak jauh dari kuburan. Jadi ketika itu suara ini melanjutkan, ada seruannya. Kata ini suara, antum
la ta'lamuna wa nahnu na'lamu wa la naqdiru 'alal 'amali. Kalian yang hidup tidak tahu keutamaan ibadah yang kalian lakukan, seperti ibadah salat yang kalian lakukan 2 rakaat tadi malam. Wa nahnu na'lamu, kami sudah tahu, kalian tidak tahu. Kalian cuma mengerjakan ibadah salat, kalian kerjakan salat sunnah, misalkan 2 rakaat salat sunnah mutlak 2 rakaat, kalian tidak tahu ibadah pahalanya itu di sisi Allah seperti apa, istimewanya 2 rakaat itu. Kata orang yang sudah, kata suara ini, wa nahnu na'lamu wa la naqdiru 'alal 'amali, kami tahu sudah, cuman kami sudah tidak mampu berbuat lagi. Nah, ini yang bikin mereka sakit rupanya. Mereka yang sudah mati sudah tahu betapa besarnya pahala yang Allah berikan dengan 2 rakaat salat sunnah, apalagi salat fardu. Apa kata seruan suara ini? Innar raka'ataini allataini raka'tahuma khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya 2 rakaat yang kamu lakukan tadi malam, 2 rakaat salat sunnah itu jauh lebih baik daripada dunia sama isi-isinya. Jadi kalau kita nih bisa mengumpulkan dunia ini sama isi-isinya milik kita sendiri, ya, untuk orang yang sudah mati ketimbang dunia sama isi-isinya, lebih baik pahala 2 rakaat salat itu. Saking tidak ada artinya di hadapan Allah dunia ini. Nah, berapa banyak kita sudah menghabiskan waktu kita untuk cari dunia. Gara-gara kita cari dunia, habis waktu ibadah kita. Lalai kita ibadah sama Allah. Bukan lagi perkara yang sunnah, yang wajib kadang kita tinggal. Nyari apa? Nyari dunia. Padahal kalaupun dunia itu bisa kita kuasai seluruhnya, semuanya sama isi-isinya, itu dengan 2 rakaat salat saja sudah kalah keutamaannya, fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking ini artinya menunjukkan bahwa dunia ini tidak ada artinya di hadapan Allah. Makanya termasuklah kita orang yang sangat merugi jika seandainya kita hidup di dunia ini gara-gara kita nyari dunia, lupa akan urusan akhirat, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, watawasau bil haq, saling menasihati kita tentang kebenaran, sampaikan kepada saudara-saudari kita, ingatkan jangan sampai kita hanya fokusnya dengan urusan dunia, sebab dunia yang kita cari itu semuanya akan kita tinggal. Apakah kita fokus kepada sesuatu yang kita tinggal, bukan yang untuk kita bawa? Kalau seandainya kita hanya terfokus kepada sesuatu yang akan kita tinggal ketika kita kembali kepada Allah, maka kita termasuk orang yang sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita mati, wafat, tidak banyak ibadah yang kita lakukan waktu kita hidup di dunia. Yang kita lakukan itu hanya banyak fokus untuk urusan dunia saja, untuk urusan perkara yang akan kita tinggal. Nanti ketika kita menghadap kepada Allah, baru kita timbul penyesalan yang tidak ada artinya pada saat itu. Maka oleh karena itu, kesempatan yang baik, malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan ini malam Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua taufik beserta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk senantiasa berbuat taat dan bisa meninggalkan seluruh perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yang kalau doa kita tidak ditolak sama Allah, walailatul jum'ah. Ini setiap minggu kita dapat nih. Jadi kalau malam Jumat, sempatkan kita minta sama Allah. Kita nih banyak keperluan kita. Bahkan kata Imam As-Suyuti apa? Al-amwat ahtaj ila du'a minal ahya ila ta'am wa syarab. Orang yang mati itu, ini menunjukkan keperluan kita. Kalau udah mati itu banyak. Orang yang mati itu butuh didoakan, artinya perlu didoakan setiap harinya itu melebihi bandingannya kalau kita hidup 3 kali makan sehari normalnya, sarapan, makan siang, makan malam. Orang yang mati itu lebih dari itu. Seandainya mereka tidak mendapatkan doa dalam setiap harinya kurang dari 3 kali, maka mereka akan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Artinya apa? Kata Imam As-Suyuti,
ketika kita sudah mati, doa itu lebih kita butuhkan daripada makanan dan minuman, yang kalau setiap hari kita hidup 3 kali sehari, doa harus lebih dari itu. Berarti kalau kurang dari 3 kali merasa kekurangan, macam kita makan kurang dari 2 kali, kurang dari 3 kali, makan cuma sekali sehari, berarti kan kurang tuh ya. Efeknya apa kalau kita makannya kurang? Gizinya, kurus badan dan sebagainya. Nah, orang yang meninggal, yang sudah mati itu seperti itu juga. Bayangkan kalau seandainya nih kita udah punya keluarga yang sudah mendahului kita, baik itu saudara-saudari kita atau orang tua kita, doakannya cuma pas lagi haul saja. Apa yang terjadi di mereka? Makanya oleh karena itu tidak bisa kita pungkiri, kita pun bisa jadi seperti itu kalau udah mati. Maka persiapannya bukan nunggu dari orang. Kalau nunggu dari orang ya seperti itu, kita mati mungkin paling setiap tahun sekali haul, doa yang dipanjatkan oleh saudara-saudari kita. Nah, kalau bukan kita yang berbuat waktu kita hidup, apa yang kita harapkan? Kalau cuma nunggu setahun sekali, bayangkan seapa gersangnya tuh ya. Kita tidak bisa berharap dari orang lain, melainkan hanya dari ibadah kita sendiri. Jadi kalau berharap dari orang lain, itu udah bukti nyata, faktanya. Kadang kita saja yang punya orang tua yang sudah wafat, doakan orang tua kita cuma setahun sekali, itu pun pas lagi haulnya saja. Kadang-kadang kita tidak sempat pula datang haul orang tua kita tuh bukan pas lagi doanya, pas udah makanan hanya kita datang. Apa kau baru datang? Aku sibuk tadi, banyak kerjaan tuh. Padahal doakan orang tuanya. Nah, kalau kita mati, adakah seperti itu orang? Masih mending kalau masih ada yang ingat, doakan pas haulnya. Kalau tidak sama sekali, maka oleh karena itu ya Allah berikan kesempatan kepada kita masih hidup, masih bisa berbuat, masih bisa untuk menambah amal, masih bisa untuk memperbaiki diri kita. Yang kita misalkan sudah bagus, tambah kebaikannya. Yang sudah baik, tambah kebaikannya. Yang kita belum merasa baik, maka kita rubah. Jangan sampai kita menunggu kita sudah kembali kepada Allah. Jadi Lailatul Jum'ah, malam Jumat itu sama, doa tidak akan ditolak sama Allah. Kemudian yang keempat dan yang kelima, wa Lailatul Fitri wa Lailatul Nahri, akhrajahu As-Suyuti rahimahullahu ta'ala fil Jami'. Kemudian yang keempat, malam Idul Fitri. Jadi berturut nih malam Rajab, nisfu Sya'ban, nanti setelah Ramadan, pas malam tanggal 1 Syawal, yaitu malam Idul Fitri. Kemudian malam Jumat Idul Fitri, sama terakhir Idul Adha. Itulah malam-malam yang kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kalau kita berdoa, doa kita tidak akan ditolak. Akhrajahu As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Hadis ini dari Imam As-Suyuti di dalam kitabnya, kitab Jami'us Shaghir. Ada kitab Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti ini hafal hadis 200.000 hadis ya. Jadi beliau di masa hidupnya beliau bilang, ada biografi singkat tentang Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kata beliau, law wajadtu aksara min hadza la hafidtu. Itu ungkapan beliau, menunjukkan beliau ini sangat saking cerdasnya. Kalau aku jumpa hadis lebih dari 200.000, aku hafal. Law wajadtuhu aksara min hadza la hafidtu, kata beliau. Beliau ini udah hafal 200.000 hadis. Habis itu beliau bilang, kalau aku jumpa, kata beliau, hadis lebih dari ini, la hafidtu, pasti akan aku hafal semuanya. Nah, cuman di masa beliau hidup cuman jumpa hadis itu 200.000 hadis. Makanya beliau punya satu kitab Jami'us Shaghir, ini kamus hadis. Jadi hadis itu yang mulai dari huruf hijaiyah, hamzah sampai ya, berurutan. Setiap hadis yang mulai awal hadisnya itu hamzah, terus diurutkan, nanti ba semuanya, sa semuanya, jim semuanya sampai ya. Itu ada kitab hadisnya, namanya hadis kita Jami'us Shaghir. Kemudian syarahnya itu ada namanya Faidul Qadir, kurang lebih ada 6 jilid ya, besar-besar kitabnya. Nah, itu Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Jadi luar biasa beliau ini, makanya dijuluki Ibnul Kutub. Orang tua beliau alim, beliau ini disebutnya anak kitab karena beliau lahirnya aja di atas tumpukan kitab. Waktu beliau dalam kandungan ibunya, ketika ibunya itu hamil besar, abahnya beliau lagi mutalaah baca kitab, perlu kitab.
minta ambekkan sama ibunya, sama istrinya tadi, ibunya Imam As-Suyuti. Ketika ibunya ngambekkan, tidak sempat lagi balik mengantarkan kitab tuh. Ya, singkat cerita, terlahirlah Imam As-Suyuti ini di atas tumpukan kitab. Jadi digelar juga, dikenal beliau ini dengan Ibnul Kutub, anaknya kitab. Bukan kitab dari dalam kitab ini lahirnya beliau, enggak. Lahirnya tetap dari manusia, tapi di atas tumpukan kitab, maka disebut dengan Ibnul Kutub. Kaum muslimin hadirin wal hadir jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah inilah yang bisa saya sampaikan untuk pengajian malam ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.